Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Gliana Bila dari kelas 3A S1 Farmasi Stikes Baktituna Susada, Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas terkait evaluasi dari granul. Nah, materi kali ini berhubungan nih sama materi yang kemarin udah aku share, di mana evaluasi granul ini bisa dilakukan untuk menjamin mutu granul yang akan digunakan untuk membuat tablet. Pertama, itu ada uji kadar lembab, di mana uji kadar lembab ini dimaksudkan untuk mengecek atau mengetahui berapa persen kadar air yang terkandung dalam granul yang akan kita gunakan nanti. Pun persyaratan kadar lembab atau kandungan air daripada granul adalah 2 hingga 4%. Jadi, kalau misalkan kadar kelembaban atau kadar air di dalam granul yang akan kita gunakan nanti itu lebih dari 2 sampai 4%, berarti granul tersebut tidak memenuhi persyaratan uji kadar lembabnya. Nah, kenapa sih harus 2-4% gitu? Karena jika terlalu banyak air di dalam tablet, maka akan menyebabkan timbulnya ikatan antar partikel yang bisa menyebabkan aliran serbuk itu menjadi kurang baik, sehingga kekompakan serbuk akan menjadi sangat tinggi. Uji kelembaban ini digunakan alat heating drying oven. Nah, rumus yang nantinya bisa digunakan untuk uji kadar lembab itu ada W0 dikurangi W1 dibagi W0 dikali 100%. Jadi nanti hasilnya dalam bentuk persen ya teman-teman, di mana W0 itu nantinya adalah bobot granul awal dan W1-nya itu adalah bobot setelah di oven. Nah, kemudian yang kedua itu ada uji kompresibilitas granul, di mana uji ini dimaksudkan untuk membantu kita mengetahui kondisi granul di dalam proses pencetakan tablet. Persyaratannya, jika persen kemampatan kurang dari 20% keteraturan fabrikasi, maka akan tercapai. Nah, uji ini dilakukan dengan alat jolting volumeter. Itu secara manual kita bisa mengetuk-ngetukkan gelas ukur yang berisi granul. Untuk perhitungannya, kita bisa menggunakan rumus Kp sama dengan P0 dikurangi Vn dibagi P0 dikali 100%. Jadi sama nih, hasilnya nanti akan dalam bentuk persen. Dimana Kp adalah persen kemampatan atau kompresibilitas, kemudian V0 adalah volume awal, dan Vn adalah volume setelah pemampatan. Ketiga itu ada sudut diam, di mana pada sudut diam ini kita akan mengukur diameter dan tinggi kerucut yang terbentuk. Perhitungan yang bisa digunakan itu adalah theta sama dengan tan min 1 dikali H per R, di mana tan adalah sudut diam, H ketinggian daripada tumpukan serbuk, dan R adalah jari-jari dari si tumpukan serbuk atau granul tersebut. Nah, ini di sini ada tabel alir dan sudut diam atau theta, di mana dalam rentang 25 sampai 30 itu bisa dikatakan memiliki daya alir yang sangat baik. Sedangkan 31 sampai 35 derajat itu memiliki daya alir yang terhitung baik. Kemudian untuk 36 sampai 40 itu dirasa cukup, 41 sampai 45 itu agak buruk, 45 sampai 55 itu sulit mengalir, kemudian 56 sampai 65 itu sangat sulit mengalir, dan lebih dari 66 derajat itu berarti sangat-sangat sulit untuk mengalir atau daya alirnya sangat buruk. Selanjutnya ada sifat alir granul. Nah, persyaratan daripada pengujian ini adalah 100 gram granul tidak boleh melebihi 10 detik untuk daya alirnya. Jadi, lebih besar 10 gram per detik. Sifat alir granul ini akan mempengaruhi kompresibilitas. Nah, uji ini dilakukan dengan alat corong uji waktu alir. Nah, kemudian ada uji distribusi granul, di mana metode ini dilakukan untuk memastikan distribusi ukuran granul mengikuti distribusi normal. Alat yang digunakan adalah granulometer dengan prinsip granul melewati susunan pengayak bertingkat satu sama lain dengan urutan dari yang paling halus diletakkan paling bawah. Jadi nanti ada alat, itu namanya granulometer, tersusun dari banyak mesh, dimulai dari mesh yang nomornya paling besar hingga paling halus. Nah, ini ada video untuk uji-uji yang sudah saya sebutkan tadi. Silakan disimak. Yang pertama itu ada uji kadar air atau kelembapan. Pertama, kita siapkan timbangan dan alat BMC untuk mengukur atau mengeringkan kadar air yang ada dalam granul. Jadi pertama-tama kita itu menimbang granul yang akan kita gunakan di atas kertas perkamen. Nah, kemudian masukkan granul yang sudah ditimbang tadi secara perlahan ke dalam BMC. Kemudian tutup BMC dan biarkan hingga tombol atau lampu berwarna merah di atas itu menjadi hijau.
Nah, setelah lampunya berwarna hijau, maka akan muncul nih kadar air yang ada di dalam granul itu. Setelah mengetahuinya, kemudian matikan alat dan timbang kembali granul yang sudah dikeringkan. Nah, untuk perhitungannya, ini ada contoh perhitungan di mana persen MC atau kadar lembab sama dengan bobot basah dikurangi bobot kering dibagi bobot kering dikali 100%. Nah, tadi itu didapat bobot basahnya itu 5 gram, kemudian bobot keringnya itu 4,977. Hasil persen kadar kelembapan yang didapatkan adalah 4%. Pada uji sudut diam. Pertama-tama kita ukur ukur lempeng penampang, kemudian masukkan penutup penampang dan alirkan serbuk yang sudah ditimbang sebanyak 50 gram ke dalam penampang tersebut. Nah, setelah itu bisa langsung dibuka tutup penampangnya, ukur tinggi dari tumpukan granul tersebut untuk nantinya dimasukkan ke dalam rumus. Nah, rumus yang digunakan itu adalah theta sama dengan tan min 1 dikali H per R. Ini ada contoh perhitungannya, diketahui H sama dengan 3 dan D sama dengan 4. Berapa sudut diam dan apakah memenuhi persyaratan? Langsung dimasukkan ke dalam rumus dan ternyata didapat bahwa sudut diamnya adalah 56,3%, dimana tadi sesuai tabel kalau misalkan 56,3% itu agak sulit ya. Nah, ini ada tabelnya lagi. Kemudian kita akan melakukan uji daya alir. Nah, jadi kita timbang dulu ya granul yang akan kita gunakan nanti sebanyak 50 gram. Kemudian tutup ujung corong dan tuang sampel ke dalamnya. Setelah sampel masuk, kemudian langsung dibuka penutupnya dan dihitung daya alirnya menggunakan stopwatch. Dicatat waktunya untuk nanti dimasukkan ke perhitungan. Nah, kemudian diukur tinggi tumpukannya dan diukur juga diameter tumpukan dari granul itu. Yang selanjutnya menentukan berat jenis. Nah, timbang gelas ukur kosong. Kemudian masukkan sampel ke dalam gelas ukur yang dimiringkan dengan sudut 45 derajat sebanyak 100 ml. Jadi mengikuti takaran yang ada di gelas ukur. Kemudian tegakkan dan ratakan sampel. Nah, ini ya. Volume awalnya itu 100 ml mengikuti skala dari gelas ukur. Kemudian pasang kabel tapping mesin untuk menghidupkan mesin dan nyalakan mesinnya. Kemudian kita pasang gelas ukur pada tapping mesin, eratkan agar gelas ukur tidak jatuh saat nanti di tapping atau dikompres. Nah, kemudian dinyalakan dan dibiarkan selama 1 menit atau sebanyak 250 ketukan. Kemudian dimatikan lagi mesinnya dan dicatat volume setelah tapping. Ini kelihatan ya berkurang karena mampat. Nah, endpointnya itu V1 dikurangi V2 dibagi V1 dikali 100%. Jadi jika endpointnya nanti lebih besar dari 2%, maka harus dilakukan kembali tapping sampai didapat endpointnya itu kurang dari 2%. Uji keseragaman bobot. Jadi ini nanti yang pertama-tama timbang granul, kemudian seperangkat alat ayaknya juga ditimbang satu persatu untuk mengetahui bobot dari si masing-masing si ayakan tersebut. Kemudian ayakan disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar ada di atas. Kemudian di paling bawah itu ada penampungnya, penampung granul nanti. Kemudian masukkan granul yang tadi sudah ditimbang ke dalam ayakan secara perlahan-lahan. Nah, nanti diratakan. Ayakannya ditutup dengan penutup ayakan supaya nanti granulnya tidak berhamburan kemana-mana. Kemudian penutup ayakannya dikunci agar tidak longgar. Kemudian sambungkan colokan untuk menghidupkan mesin. Setelah itu langsung diatur kecepatannya di 100 rpm dan juga diatur waktunya di waktu 15 menit. Setelah itu dia akan secara otomatis mengayak granul yang nantinya akan kita uji. Nah, setelah selesai kemudian dilepas tadi penutupnya, kemudian ditimbang satu persatu ayakan dengan granul yang ada di dalamnya. Bersihkan ayakan yang sudah digunakan dengan koas. Kemudian ada pengolahan data. Nah, tadi data yang kita dapatkan dimasukkan ke dalam tabel. Ini tabelnya.
contoh tabel. Nah, kemudian dari data tersebut, data ukuran granul dikelompokkan sesuai rentangnya. Nah, ini sudah dikelompokkan datanya. Nah, dilanjutkan membuat tabel diameter rata-rata sampel. Jadi nanti diameter sampelnya itu dirata-ratakan. Nah, jadi didapat nih diameter rata-ratanya itu 4,28 mikrometer. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi aku bisa nge-share ilmu yang aku dapat ke kalian. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya, aku mau minta maaf. Kalau misalkan ada kritik dan saran, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.